kita lahirkan kembali. Nah, Mas Adi, kalau rumus dasarnya di Ma'iyah itu bener itu ono telu, satu, ada tiga. Saya mohon maaf tadi saya ditegur Pak Muzamil karena orang sini tidak paham bahasa Jawa. Saya kok pakai bahasa Jawa, saya mohon maaf ya. Saya pakai bahasa Madura, salahnya saya tidak jadikan menantu orang Madura, jadi sampai hari ini tidak bisa bahasa Madura. Saya malah jadi menantunya orang Purwakarta. Jadi istri saya itu ngapak-ngapak. Kalau di rumah itu kepiye iki kok sarapan meneh gitu-gitu ngomong ngono bojoku. Ketoke Novia kalau packing tapi nek ngapak-ngapak masalah the weso nemen iki. Kuwe tok ayune koyo ngono bareng ngomong cara Banyumas masalah. Kepriben kiye ngono kae. Oke teman-teman sekalian, saya mohon maaf ya kalau saya terlanjur pakai bahasa Jawa. Saya mohon maaf sekali karena saya lalai lah, saya lalai. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Nah, sekarang kita mulai. Sekali lagi, saya kesini tidak untuk Anda anut. Saya kesini tidak menjadi siapa-siapa. Kita itu tidak usah manut siapa-siapa kecuali Allah dan Rasulullah saja. Ini rumusnya banyak, tapi pokoknya sekarang yang penting adalah ada hajat dari perhutani. Dirumuskan di dalam hashtag-hashtag di backdrop kita. Tapi Mas Adi, ini baiknya kita mohon Pak Bupati untuk buka kloso, beber kloso sik, terus kenduren. Opo bapak-bapak pimpinan perhutani akan menjelaskan ini hajat apa sebenarnya, yang mana ya baiknya. Pak Bupati, panjenengan rumiyin nggih, ngoten nggih. Nggih, Bapak. Pak Bupati rumiyin nggih. Karena beliau ini yang menjadi khalifatullah ing bumi situ Bondo kan gitu kan. Saya mohon dengan sangat nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para kiai, para tokoh, para sepuh, dan tentu yang kita banggakan Cak Nun bersama Kiai Kanjengnya, para pejabat di lingkungan perhutani, ada Bapak Direktur, ada Bapak Kadifri, ada Pak ADM, dan forum pimpinan daerah, Bapak Kapolres Situbondo, sedangkan Bapak Komandan Kodim lagi ada di luar kota, Cak Nun, tidak bisa berkumpul. Ibu Kajari Situbondo dan Bondowoso juga hadir, cuman karena beliau tidak dipersilakan di sini, mungkin tadi. Ibu Kajari Bondowoso dengan Situbondo barangkali bisa bersama-sama di sini, Ibu. Dan seluruh para pimpinan sipil, TNI dan Polri. Ya Bu, saya mohon maaf Pak Bupati karena saya tidak mengerti detail, jadi saya mohon dengan sangat ibu-ibu, bapak-bapak bermurah hati. Pak Bupati, saya mohon mempersilakan bapak-bapak, ibu-ibu yang sebaiknya kita mohon untuk naik ke atas. Tempatnya masih sangat lapang. Saya ngikut, tafadhol. Saya mohon maaf kalau saya lalai. Sinten malih? Ada Pak Yai, Pak Yai. Pak Kiai Ubat Yamin nih. Kang, iya. Ya. Fadhol Ustaz. Guna Ustaz. Mari Kiai. Ya. Dan Pak Yai. Hadirin hadirat Bapak dari yang DPR, saya banggakan. Bapak dari DPR. Kita Pak mohon maju. Nasim, Pak Nasim, tafadhol. Pak Ketua DPRD mana? Fadhol. Alafu minkum. Pak Ketua DPRD, ya. Matur nuwun. Sampun, Pak. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, malam hari ini Perhutani mengadakan ruatan hutan. Tadi Cak Nun telah memberikan pengantar yang sangat luar biasa, bahwa ruatan itu
sesungguhnya dimulai dari diri kita sendiri. Kita berkumpul di tempat ini, para pemimpin khususnya di Situbondo, Bondowoso, hadir menemani masyarakat, bahwa sesungguhnya di antara kita tidak perlu ada jarak. Di antara kita tidak perlu ada pemisah. Karena yang memisahkan, yang membuat jarak, itulah yang membuat kita ini tidak hanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi akan dapat menimbulkan pergesekan-pergesekan yang tidak perlu. Ini bermula dari kasus Asyani yang ternyata membuat inspirasi di Situbondo menjadi pembuka pintu untuk membangun kebaikan-kebaikan. Artinya, dengan dibukanya pintu kebaikan melalui jalur Situbondo, mudah-mudahan imbasnya menjadi kebaikan untuk Indonesia. Kenapa kami yakin seperti ini? Karena Allah telah menata Situbondo, Jawa Timur, dan Indonesia sama-sama jumlah hurufnya ada 9 ternyata, Cak Nun. Situbondo 9, Jawa Timur 9, Indonesia 9. Kalau arah perbaikan melalui pintu Situbondo, khususnya kita memberi contoh di kalangan keluarga besar perhutani, berarti insya Allah berimbas sampai nasional insya Allah. Dan Situbondo, Cak Nun, saya atas nama rakyat, masyarakat, terima kasih. Tidak tahu apa landasan Cak Nun menyebutkan Situbondo ini Serambi Madinah. Di Situbondo ini sudah menjadi tradisi sholawat naria, sehingga kemudian dikenal bumi sholawat naria. Apakah dari sini? Ataukah juga karena banyaknya pondok-pondok pesantren. Dan dari sekian pondok pesantren itu ternyata di akhir-akhir ini telah membawa dampak yang cukup baik. Salah satu pengasuh Ki Ubad Yamin ini setiap Minggu Manis, Cak Nun, memfasilitasi masyarakat umum untuk yang hafal Quran mengikuti kegiatan hafalan Quran yang ditempatkan mula-mula di desa, di balai desa, karena sekarang sudah ratusan penghafal Quran yang ikut, akhirnya titiknya ada di kecamatan. Jadi antara umarok dan ulama, sholawatan iya, Quran dengan memelihara hafalan penghafal Quran telah difasilitasi. Mungkin ini yang melatar belakangi Cak Nun menyebut Situbondo ini Serambi Madinah. Mudah-mudahan. Tapi Cak Nun titis mungkin melihatnya, karena kita tidak pernah bercerita-cerita ini, tetapi kemudian Cak Nun menyebut sebagai Serambi Madinah. Barangkali nanti bisa dijelaskan apa. Yang ketiga, mudah-mudahan ruatan ini menyadarkan bagi kita semuanya bahwa hutan sebagai anugerahnya Allah diberikan untuk kepentingan kita semuanya. Tidak hanya Situbondo yang ditempati hutan, Bondowoso yang ditempati hutan, tetapi hutan-hutan kita ini adalah milik kita semuanya. Bahkan negara-negara asing sedang gelisah. Pemanasan global yang selama ini menjadi isu internasional menunjukkan bahwa mereka ada ketergantungan dengan hutan-hutan Indonesia. Karena itu kalau kemudian kita punya kewajiban memelihara hutan-hutan ini dengan baik, lalu kita meyakini bahwa ini memberikan pemberian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat. Insya Allah ketakutan masyarakat yang dulu Situbondo ini dikenal ada banjir bandang, insya Allah oleh Allah tidak akan diberikan lagi.
mudah-mudahan amin. Dan alhamdulillah Cak Nun selama hampir 5 tahun ini, dulu Situbondo ini punya anggapan setiap 4 tahun sekali ada banjir bandang. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan banyak sekali pertolongannya. Saya rasa ini saja Cak Nun, cuman saya request, karena Situbondo Bumi Sholawat Naria barangkali nanti akhir dari ini kita sama-sama membaca sholawat Naria Cak Nun, dipimpin sendiri oleh Cak Nun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Pimpinan Perhutani, saya ingin nyambung supaya juga mudah-mudahan bisa menjadi bahan juga. Nyuwun sewu saya ralat sih nek mimpin sholawat Naria aja aku arek kayak Kanjeng Pak. Aku iki mimpin iki kartoloan iso aku nek aku gak tapi pantes Pak. Saya itu ndonga gak pantes, aku iki bagian ngamini lah. Saya tuh gak cocok lah, jadi imam gak cocok. Jadi pokoknya aku sing ngene iki, aku sing bagian nyambung-nyambung. Lah saya ini, karena kata ruatan ini bisa sensitif juga untuk orang-orang yang tidak memahami latar belakang epistemologi dan filologi kata ruatan itu Pak. Engko iso dituduh klenik, iso dituduh syirik, bid'ah dan seterusnya Pak ya. Jadi ruatan itu sebenarnya nek cara modern detoksifikasi pada tingkat yang tinggi. Jadi pembersihan suatu keadaan dari racun-racun, itu nek cara medis. Nek cara wong Islam, kalau bahasa orang Islam gampang aja gini aja. Air untuk wudhu, air itu ada 4 macam air yang untuk wudhu, yang bisa untuk wudhu. Yang pertama namanya tohir mutohir ya. Satu air tohir mutohir. Anda kalau wudhu pakai air itu Anda bisa sholat. Nomor 2 air apa Bapak Ibu-Ibu? Nomor 2 air apa yang Pak Muzamil sama Pak Kiai sama foto minta supaya jangan saya yang berfatwa, jangan saya. Saya anu aja memancing-mancing aja. Yang pertama Arba'u ya. Anwa yang pertama tohir mutohir dan tidak makruh dipakai. Itu yang pertama, yaitu air mutlak namanya. Air mutlak, ya oke. Air mutlak suci dan bisa untuk wudhu. Ya, dan tidak makruh. Dan tidak makruh. Ya. Oh, ya oke. Yang kedua, suci bisa mensucikan tapi makruh dipakai. Suci bisa mensucikan tapi makruh dipakai. Ya, air musammas. Contoh. Air musammas. Ya. Mada al musammas. Air yang dipanaskan langsung ke terik matahari dan dalam wadah yang terbuat dari besi. Ya, sehingga dia bercampur dengan partikel-partikel tertentu yang membuat dia tidak bisa dipakai untuk berwudu. Makruh. Okay. Makruh. Ya. Oke. Makruh. Makruh itu dianjurkan untuk tidak. Allah tidak suka kalau pakai itu. Bukan melarang, tapi Allah tidak suka kalau Anda pakai itu. Gitu ya, kira-kira ya. Betul. Oke. Summa salisan. Tohir ghairu mutohir. Tohir ghairu mutohir. Suci tapi tidak mensucikan, contohnya air mustakmal. Air mustakmal. Ya. Mustakmal makna mustakmal, Ustaz. Air yang sudah pernah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Saya ngomong ini Pak Bupati, Bapak Pimpinan Perhutani dan saudara-saudara, tolong pakai proyeksi atau asosiasi terhadap situasi-situasi sosial. Saya berharap ini bisa jalan ya, logika ini. Nomor 4 dulu. Air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Terkena najis, oke. Itu haram dipakai atau makruh? Tidak boleh dipakai. Haram berarti. Tidak bisa untuk bersesuci. Tidak bisa, oke. Jadi sia-sia. Sia-sia dan batil. bahkan bikin najis. Bikin najis, oke. Ya. Kalau air yang bisa dipakai tidak ada, orang Islam gimana untuk bisa sholat? Tayamum, oke. Jadi sekarang sebelum 4 macam air, saya ingin pakai metodologi ini. Ada sholat pakai wudhu, dengan wudhu ada sholat tayamum. Saya tanya sama Anda, negaramu ini wudhu apa tayamum? Negaramu ini sekarang keadaannya ini, wes paham? Ini memang betul-betul air suci kepemimpinan nasionalnya apa tayamum? Sing tegas? Gak melok-melok loh aku Pak. Jadi cita-cita kita bersama adalah membangun air tohir mutohir, air suci yang mensucikan.
dari situ Bondo ini persyaratan untuk suci dan mensucikan sangat tinggi kualitasnya. Itu ya. Jadi enggak jadi negara tayamum terus gini. Kepeksa terus, keliru lagi. Kita pikir tohir ternyata mustakmal. Mustakmal itu artinya dia bukan presiden yang berdaulat, dia bukan menteri yang berdaulat, dia sudah dipakai oleh konglomerat, dipakai oleh provokasi-provokasi, dipakai, jelas ya. Enggak saya perpanjang, yang penting sudah jadi cara berpikir ya, sudah bisa ngelanjutin sendiri ya. Oke. Nah, kenapa kita ngeruat? Karena situasi kita ini minimum 3 itu. 2, 3, 4 Pak. Jadi situasi kita ini 2, 3, 4 kebanyakan, gitu ya. Betul. Jadi mungkin suci tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu. Dalam situasi sosial cari sendiri yang seperti itu, ya. BUMN itu juga harus cari siapa dia itu. Dia ini misalnya Pertamina itu migas itu air nomor berapa? Delok dhewe ya, cari sendiri ya. Jelas ya, ngerti ya Pak ya? Saya tidak menuduh, saya tidak menjelekkan, saya menawarkan kepada Anda cara melihat sesuatu gitu ya. Oke, Anda sudah tegaskan tadi bahwa negara kita ini masih tayamum. Jadi cita-cita kita adalah suatu hari kita benar-benar punya imam yang wudhu dengan air suci, dan sehingga kita mau jadi makmumnya benar-benar. Benar ya? Oke. Nah, sekarang di perhutani ini ada enggak unsur mutanajisnya? Ada enggak unsur apa Pak yang mustakmalnya? Kita cari. Kan begitu. Ini salah satu metode, banyak metode yang lain, tapi ini malam ini kebetulan kita pakai karena kita bicara ruatan. Jadi ruatan itu sebenarnya adalah mensucikan seseorang atau sebuah keadaan atau sebuah benda atau apapun saja dari posisi mustakmal, dari mutanajis dan dari tohir ghairu mutahhir, ya. Nah, ini kita cari secara kenyataan sosial dan kenyataan perusahaan. Ini kalau diceramahkan panjang lebar, contohnya sangat konkret. Banyak sekali undang-undang yang mutanajis di pusat sana. Bahkan dirubah-rubah, dinajis-najiskan lagi sesuai dengan kepentingan yang membikin, betul enggak? Sekarang misalnya orang KPK ditangkap terus didorong untuk pra-peradilan. Terus nanti plan A dia akan dikabulkan sehingga tidak jadi diadili. Tapi kalau dia tidak diadili terus bebas, tidak jadi tidak diadili di pengadilan, berarti Anda tidak bisa marah kepada kasus sebelumnya di mana ada seorang pembesar polisi yang juga ditersangkakan oleh KPK, kemudian dia ke pra-peradilan. Anda semua selama ini ada yang mangkel, ada yang tidak setuju, setelah nanti yang KPK juga pra-peradilan dikabulkan, Anda tidak boleh marah kepada yang pertama, ngerti enggak maksudnya? Kamu jangan marah saya makan berondong, ngongkon ya akhirnya makan berondong, kan begitu? Ngerti enggak? Ini strategi politik yang jadi di situ Bondo jangan terpengaruh mohon dengan sangat. Pak polisi di sini tidak ikut-ikut salah. Itu polisi Jakarta, polisi pusat sana yang macam-macam itu. Yang jadi korban adalah Pak Kapolres kecepit, tekon dukur dipenek, tekon isor disundul, kan begitu kan? Pak Kapolres itu. Dan Pak Kapolres juga tidak perlu terang-terangan di sini, pokoknya manduk-manduk wis beres Pak. Gitu ya Pak ya. Nah ini teori ini saya tidak perlu jelaskan tapi sudah bisa dipakai. Jadi cita-cita kita adalah kita jangan sampai melakukan sholat tidak dengan air. Misalnya gini, kalau pemilu curang berarti jabatannya itu mutanajis apa? Mutanajis. Nah sekarang menurut Anda, pilkada kalau di sini saya yakin tohir mutahhir ini ya, beres ya? Beres ya Pak ya? Tohir mutahhir ya? Insya Allah loh. Ini saya supaya Anda tidak sukar melihat sesuatu. Kalau dengan gini kan mudah. Cita-cita jadinya jelas mau apa Indonesia masa depan. Dan saya mau ke sini itu ya bukan tidak ada sebabnya. Tidak semua kabupaten saya bisa mau datang. Kan tak hitung dong, tak pelajari dong, jangan dipikir saya tidak pelajarin.
Kita punya tim untuk mempelajari benar daerah itu apa masalahnya, dan kalau kita bilang oh ini maslahat untuk kita rewangi, kita bantu. Gitu loh. Serambi Madinah ini sebelum Bapak Nyon Sewu. Serambi Madinah itu bukan tahfidz Quran itu luar biasa. Anda harus tepuk tangan untuk Pak Yaubat. Yaubat. Antum harus tepuk tangan. Dan tolong gini, apal Quran itu Anda harus lihat, ada enggak tahfidz Injil gitu. Gak iso dihafal no liyane iku. Tahfidz UUD 45 ya nek kon hafal kon. Jadi tidak ada kitab apapun yang bisa dihafalkan dengan mudah kecuali Al-Qur'an. Tidak ada. Udahlah. Kamu buku Khairil Anwar aja cuma 20 halaman enggak bisa hafal. Jadi Quran itu sedemikian rupa memang merupakan ciptaan Allah yang begitu dekat dan memang sudah berada di dalam jiwamu sesungguhnya. Cuman Allah membahasakannya, meredaksikannya sehingga ketika engkau menghafalkan sebenarnya engkau sedang melihat jiwamu sendiri. Gitu loh. Dan tidak ada yang semudah Quran. Anak kecil, Pak Yai, yang terkecil hafidz Quran umur berapa? 6 tahun ada. 6 tahun. Jajal 6 tahun suruh ngapalin naskah drama, Shakespeare, Mozart, enggak bisa. Enggak bisa. Quran itu, jadi Quran itu nomor 1 keindahan. Nomor 2 kebaikan, nomor 3 kebenaran. Jadi tidak bisa kebenaran sendirian, enggak pakai kebaikan. Setiap yang benar harus baik, setiap yang baik harus indah. Dan itu Quran nomor 1 indah, maka bisa dihafalkan seperti lagu. Nomor 1 keindahan, kebenarannya nomor 3. Nomor 3 itu artinya kebenaran itu tidak terlalu sukar-sukar amat, 4 kali 4 sama dengan 16, gampang. Tapi kalau kebaikan itu mulai agak sukar, keindahan lebih sukar lagi. Maka kalau orang berangkat dari tahfidzul Quran, dia sudah menguasai keindahan, nanti menemukan kebaikan dan kebenarannya sangat mudah. Gitu loh. Makanya tahfidz Quran